Mungkin ada yang bertanya, sudah pernah saya kupas, alifnya di sini alif apa? Ini namanya alif fariqah. Di ayat sebelumnya wa iyaya farhabun, di ayat ini wa iyaya fattakun, ya. Kalau farhabun sebagian ulama menyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya di ayat ke-41 surat Al-Baqarah part kedua. Insya Allah kali ini karena kemarin sudah kita baca, kita tinggal mengulangi sedikit, lalu langsung kita menganalisa bagian kedua dari ayat ke-41 surat Al-Baqarah. Untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, dapat memilikinya dengan cara lihat di kolom deskripsi dan klik link pembeliannya melalui Shopee. Baik, untuk selanjutnya jangan berlama-lama, mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya sudah kita bahas qala ta'ala wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah dan kalian berimanlah pada sesuatu atau kitab yang aku telah menurunkan, dalam keadaan sesuatu itu yang membenarkan pada sesuatu atau kitab yang ada bersama kalian. Dan janganlah kalian adalah yang pertama kafir padanya, pada apa yang telah aku turunkan itu. Selanjutnya kali ini kita di penggalan kedua. Wala tashtaru, dan janganlah membeli siapa kalian bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan pada harga qalilan yang sedikit. Wa iyaya, dan takwalah padaku, fattakuni, lalu bertakwalah siapa kalian ni padaku. Sobat Fuadi rahimakumullah, jika kita terjemahkan, dan kalian janganlah membeli dengan ayat-ayatku suatu harga yang sedikit, dan takwalah hanya kepadaku, lalu bertakwalah kalian hanya padaku, atau lalu bertakwalah kalian padaku. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan menganalisa ayat penggalan kedua dari surat Al-Baqarah ayat 41 ini langsung dengan papan tulis, semoga dapat lebih mudah untuk dipahami. Wala tashtaru, dan janganlah membeli siapa kalian. Berarti wawu adalah huruf ataf. Ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya, ya. Jadi ingat, huruf ataf wawu secara umum limutlaqil jam'i, mengumpulkan dua hal, ya, mengumpulkan dua hal. Jadi selain kalian harusnya tidak menjadi yang pertama mengingkari, dan juga kalian jangan, ya, jangan membeli. Wawu huruf ataf hukumnya mabni. Baik, terus kemudian la, ini adalah kalimat huruf juga. Ingat huruf apa? Maknanya jangan. La yang maknanya jangan berarti la nahi, ya. Ada berbagai bentuk la, ada la linafil jinsi, ada la nafi biasa. Yang ini yang maknanya jangan, itu namanya la nahi, harfu nahyin, huruf nahi. Huruf nahi itu merupakan bagian dari amil jazim. Oleh karena itu disebut juga huruf jazm, ya. Dia bagian dari amil jazim, amil yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Berarti kalimat tashtaru ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kategorinya apa? Perhatikan, dia di belakang bersambung dengan wawu jamak yang maknanya kalian itu, ya. Berarti di sini ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamak. Ingat, kalau ada fi'il mudhari' bersambung dengan salah satu tiga hal, alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, maka fi'il mudhari' itu kita istilahkan dengan af'alul khamsah, ya. Al af'alul khamsah.
Ya, ini sebenarnya al-af'alul khamsah begini. Fi'il 5 macam fi'il, karena nanti bentuknya ada 5 macam pola itu ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ada 5 macam pola fi'il, maka kita menyebutnya di dalam istilah nahwu al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang ada 5 pola, 5 macam pola. Kemudian kedudukannya apa? Ingat, fi'il mudhari' jangan pernah dijadikan kedudukan apapun kecuali 3. Jadi kedudukannya jadikan cuma 3 saja. Karena kedudukan ini kita terkaitkan dengan i'rab, jadi kedudukannya cuma ada 3, yaitu sepi dari amil nasib maupun jazim, kemasukan amil nasib atau kemasukan amil jazim. Kalau sepi berarti dia rofa, kemasukan nasib nasab, kemasukan jazim jazm. Dalam hal ini di depan ada nahi, berarti ini adalah amil jazim, sehingga di sini berarti kedudukannya kemasukan amil jazim. Kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jazim, maka i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya af'alul khamsah dengan apa? Membuang nun. Sehingga di sini nunnya nggak ada. Oleh karena itu misalkan wala la-nya dibuang, maka bacanya tashtaruna. Tapi karena di sini ada la amil jazim menjadi wala tashtaru ya. Jadi tanda jazmnya dengan membuang nun. Mungkin ada yang bertanya, sudah pernah saya kupas, alifnya di sini alif apa? Ini namanya alif fariqah. Alif yang dipasang untuk membedakan, misalkan di depannya ada huruf atof ya. Dengan wawu ini dipasang alif berarti menegaskan ini bukan wawu atof. Ini adalah wawu jamak. Baik, selanjutnya berarti wawu jamaknya sekarang ini adalah kalimat isim, isimnya isim domir hukumnya mabni, mabni kedudukannya adalah sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari lafaz tashtaru. Fa'il berarti i'rabnya harus rofa. Rofa'nya kalimat yang mabni hanya dalam mahal, sehingga membacanya dan janganlah membeli, maknanya ini membeli siapa kalian, wawunya sebagai fa'il. Oleh karena itu di dalam mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi warnanya kita bedakan, wawu dan la-nya warnanya merah, tashtaru sampai ro-nya warnanya hijau, dan wawunya warnanya biru sebagai kalimat isim. Baik, wala tashtaru, dan janganlah membeli siapa kalian. Kita lanjut. Bi ayati, di mana membelinya itu biayati dengan menggunakan ayat-ayatku, biayati dengan ayat-ayatku. Di sini ada 3 kalimat. Yang pertama bi, yang kedua ayat, yang ketiga ya-nya ya. Berarti bi-nya ini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Kalau di dalam mushaf nahwu mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita menulisnya dengan jar, amil jar maksudnya. Oleh karena itu, mengapa kita tulisnya tidak huruf jar kok jar? Untuk mengingatkan ya bahwasanya setelah jar berarti nanti di sini posisinya adalah atau kedudukannya adalah majrur. Maka ayati kita harus mengingat ya kalimat isim ya. Untuk yang masih pemula mengingat ya, di tanda isimnya apa? Didahului huruf jar. Kemudian hukumnya mu'rab, kategori ini yang jangan sampai lupa ya. Kategorinya ayat, di sini ditulis panjang. Ayat itu kategorinya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim, kemudian dia kedudukannya di sini karena ini ada jar, berarti di sini dia majrur. Jadi ini yang menjadi amilnya majrur, i'rabnya tentu jar. Jarnya jamak muannas salim ditandai dengan kasroh, makanya dibaca biayati. Nah, kebetulan pas juga di sini kalimat seterusnya berupa ya mutakalim wahdah ya, yang bermakna ku, dengan ayat-ayatku. Ini berarti kalimat isim, isimnya isim domir hukumnya mabni.
Kedudukannya sebagai apa? Saya ulangi berulang-ulang di berbagai video. Jika menemukan suatu isim dhamir sebelumnya adalah kalimat isim, ya, maka isim dhamir itu menjadi mudhof ilaih dari isim sebelumnya, ya, menjadi mudhof ilaih dari isim sebelumnya. Nah, maka di sini adalah mudhof ilaih i'rabnya jar. Jarnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Baik, selesai. Janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku. Membeli apa? Lah, ini harus kita, oleh karena itu di dalam metode Al-Fuadi kita mempertanyakan dengan logika Indonesia. Janganlah kalian membeli dengan ayat-ayatku. Membeli apa? Berarti ada sesuatu yang masih kurang. Apa itu? Objeknya belum ada. Maka samanan pada, ini kita sebut sebagai maf'ul bih, samanan pada suatu harga, pada harga, suatu nilai, ya. Berarti samanan ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya apa? Kategorinya adalah isim mufrad, ya, isim mufrad, kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih, i'rabnya harus nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, samanan. Lah, nanti secara tafsir bisa kita maknai karena ini menggunakan suatu isim nakiroh, maka ada petunjuk berarti samanan itu adalah suatu harga yang kecil sekali, tapi kemudian dikuatkan di sini dengan satu qalilan yang sedikit, ya. Jadi samanan pada suatu harga yang sangat kecil, qalilan, tapi juga yang sedikit. Jadi di sini dinaati samanan qalilan pada suatu harga yang sangat sedikit. Ini adalah sebelum kita bahas, kita selesaikan dulu di sini qalilan. Qalilan di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya sebagai apa? Na'at, ya, masih ingat ya? Na'at ini adalah kalimat yang mensifati isim sebelumnya. Mana di sini yang disifati? Yang dinaati adalah lafadz samanan, ya. Karena na'at berarti na'at mengikuti pada man'utnya. Man'utnya samanan, tadi i'rabnya nasab, berarti di sini i'rabnya juga ikut nasab. Jadi naat itu kita istilahkan follower, ya. Jadi dia follower. Kalau man'utnya rofa, ya dia rofa, karena di sini nasab, maka dia ikut menjadi nasab. Tanda nasabnya isim mufrad sama, yaitu dengan fathah, samanan qalilan. Baik sobat Fuadi rahimakumullah, kita ambil pesannya terlebih dahulu. Dan kalian janganlah membeli dengan ayat-ayatku pada suatu harga yang sedikit. Nah, artinya apa? Ini adalah cara Allah untuk memberi kita kesadaran. Kalau saya menyebutnya shock terapi, ya. Ketika kita beriman kepada ayat-ayat Allah, kemudian kita beriman kepada perintah maupun larangannya, sehingga kita jalani dengan penuh kepatuhan dan ketundukan apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, ya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit, ya, bukan langit satu, arduhas samawati, luasnya seluas seluruh langit, atau luasnya seluas langit yang banyak sekali, arduhas samawati wal ard, dan bumi. Lah, ketika ketundukan kita membuat Allah ridho, oleh Allah akan diganti dengan surga yang luasnya seluas alam semesta ini, yang itu akan kita miliki. Lalu ternyata kita tidak mau itu, kita memilih untuk menggunakan ayat-ayat Al-Quran misalkan, ya, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan hal-hal yang itu kalau dibandingkan dengan yang tadi oleh Allah dijanjikan, ya tentu tidak ada apa-apanya. Nah, inilah yang dikatakan Allah kepada ahlul kitab. Ahlul kitab tidak mau beriman kepada Rasulullah bukan karena tidak tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW membawa kebenaran. Mereka tahu itu karena mereka sudah memegang yang kemarin sudah kita kaji, yaitu ma'akum, apa yang bersama kalian, ada Taurat, ada Injil. Mereka tahu Muhammad adalah seorang Rasul dengan ayat-ayat yang jelas sekali.
tapi ada kedengkian di dalam hati mereka. Nanti kalau kita mengikuti Muhammad, kita imani Muhammad, berarti kita jadi follower, kita jadi pengikut ini. Ya, sedangkan Muhammad pemimpin, berarti kita jadi yang rendah, Muhammad yang tinggi. Ngapain kita ikut? Nah, itu kira-kira ya. Lah yang seperti ini disebut membeli ya keimanan, membeli ayat-ayat Al-Quran, membeli dengan menggunakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, membeli apa? Sesuatu yang receh sekali, yaitu mungkin kemewahan, mungkin status sosial, status politik, yang itu hanya sedikit dan sebentar. Hanya sedikit dan sebentar. Maka disebut samanan qalila. Menukar sesuatu yang sangat bernilai besar dengan sesuatu yang sangat kecil. Ini dikatakan oleh Allah, maka semoga naudzubillah min dzalik, semoga kita dijaga oleh Allah karena kita sedang mengkaji Al-Qur'an. Semoga ini tidak menjadi kita masuk golongan wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita senantiasa diluruskan niat-niat kita mengembangkan metode Al-Fuadi benar-benar untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut, wa iyaya fattakun. Ya, ini melanjutkan ayat sebelumnya. Di ayat ke berapa yang kemarin kita bahas, ayat sebelumnya sudah disebutkan wa iyaya farhabun, tapi di sini Allah menyebut wa iyaya fattakun. Sebagian ulama menyatakan apa perbedaan fattakun dengan farhabun. Baik, kita bahas dulu. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya yang disebut dengan istighol ya. Ini iyaya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Baik, kita analisa dulu. Ini kalimat isim. Isimnya isim dhamir. Disebut dengan dhamir munfasil ya, dhamir munfasil. Dhamir yang ditaruh di depan ya, tidak disambung dari suatu amil sebelumnya. Isim dhamir tentu hukumnya mabni ya. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih keduduk i'rabnya harus nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal. Maf'ul bih dari mana? Lah ini yang akan menjadi pembahasan. Fattakun, fa-nya di sini adalah kalimat huruf ataf. Ittaqu ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr ya, sama dengan yang di kalimat sebelumnya di ayat sebelumnya wa aufu bi ahdi, aufu yaitu juga adalah fi'il amr. Atau irhabu, farhabun itu sama ya. Kajian ini sama dengan di ayat sebelumnya, ayat 40 ya, farhabun. Fattakun. Nah, di sini sama, fattakun ini fi'il amr. Fi'il amr hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni ala ma juzima bih. Mabni pada tanda jazmnya. Dan ingat di sini ada wawu jamak, berarti menunjukkan bahwasanya ini berasal dari fi'il mudhari' af'alul khamsah. Sehingga mabninya dengan apa? Tanda jazmnya af'alul khamsah dengan membuang nun, berarti ini mabni pada membuang nun. Mabniyun ala hadzfin nun. Nah, terus kemudian fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya wawu ini. Berarti wawu ini adalah kalimat isim, isimnya isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Kedudukannya sebagai fa'il, maka i'rabnya rafa' hanya dalam mahal. Jangan lupa terhadap ni. Ni ini adalah nun wiqayah yang bersambung dengan ya mutakalim wahdah. Jadi aslinya ni, sama pada pembahasan farhabun. Oleh karena itu kalau kita waqaf, perhatikan nunnya ini harokatnya apa ya. Kalau harokatnya kasroh ini berarti dia bukan yang kayak yang af'alul khamsah itu ya, la'allakum tashkuruna. Nah itu kalau misalkan la'allakum tashkurun, nah ini tashkurun, ini kan ini ro ya, tashkurun. Baik, tashkuruna ini nunnya fathah. Ini adalah nun tanda rofa untuk af'alul khamsah ya. Tapi kalau yang nun yang ini jangan keliru Sobat Fuadi, ini bukan fi'il mudhari' yang kategorinya af'alul khamsah, kemudian nunnya adalah tanda rofaknya, bukan. Ini fattakun ini adalah fi'il amr, kemudian wawunya ini wawu jamak isim dhamir sebagai fa'ilnya. Nunnya ini adalah nun wiqayah yang sebenarnya bersambung dengan ya mutakalim wahdah. Ni
padaku, menjadi maf'ul. Nah, dari sini isim dhamirnya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab hanya dalam mahal. Lah, disinilah masalahnya. Jadi takwalah siapa kalian. Di sini kalau misalkan wa iya ya fattaku, begini saja aman. Dan pada wa iya ya dan hanya padaku fattaku, hendaklah bertakwa siapa kalian. Selesai. Ini maf'ul bi dari itaku. Atau iyayanya enggak ada, fattakuni, maka takwalah atau lalu takwalah siapa kalian kepadaku. Tapi di sini masalahnya di depan dikasih iya ya, di belakang ada ni. Ini yang dimaksud dengan istighol. Satu amil di sini tersibukkan oleh dua ma'mul. Satu fi'il amr tersibukkan oleh dua maf'ul bih. Oleh karena itu, maka kita diharuskan untuk mengira-ngirakan di depannya fi'il yang sama yang ditafsirkan dari fi'il sebelumnya. Sehingga di mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita kasih di bawahnya wa iyaya, kita tulis di bawahnya wa iyaya ini kalimatnya dan takutlah. Jadi di sini ada wa iyaya, di sini dan, kemudian ada takutlah, ya. Takutlah yang, kita kasih begini, takutlah kepadaku. Di sini ada maf'ulku. Dan takutlah padaku. Ini adalah fi'il yang kita warnai hitam. Jadi saya ingatkan, kalau di mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi ada kedudukan yang kita tulis warnanya hitam, berarti tidak ada lafadznya. Nah, dia bisa tersembunyi, bisa hanya berupa jumlah atau yang lainnya, tapi yang jelas tidak ada dalam lafadz. Contohnya ini, wa iyaya dan takutlah. Takutlah tidak ada di dalam lafadz. Ini kita ambil dari mana makna takutlah? Karena iyaya sebagai maf'ul bih, dia nggak bisa kita katakan maf'ul bih dari itaku, karena itaku sudah punya maf'ul bih yang ini. Maka kita harus mengira-ngirakan adanya fi'il yang sama dengan yang ini, ya. Berarti kita jadinya baca wa iyaya dan takutlah kalian iyaya padaku. Fatakuni, lalu takutlah kalian padaku. Berarti pengucapan wa iya ya fatakun sebenarnya adalah dua kali penekanan oleh Allah, dua kali pengucapan atau ada penekanan untuk senantiasa takwa kepada Allah, hanya kepada Allah. Baik sobat Fuadi rahimakumullah, ada yang bertanya mungkin apa bedanya di ayat sebelumnya wa iya ya farhabun, di ayat ini wa iya ya fattakun, ya. Kalau farhabun sebagian ulama menyebut takutlah pada kemungkinan atau ancaman-ancaman, potensi bahaya yang bisa saja Allah timpakan kepada kalian. Itu wa iyaya farhabun. Kalau wa iyaya fattakun, kalian harusnya punya rasa takut yang rasa takut yang astagfirullahaladzim, rasa takut yang menimbulkan ketundukan, itu takwa. Jadi takwa itu rasa takut yang kemudian memunculkan ketundukan secara total kepada pihak tersebut, disebut dengan takwa. Wa iya ya fattakun, dan hendaklah dan harusnya hanya kepadaku kalian untuk takut dan tunduk, kira-kira seperti itu. Baik sobat Fuadi rahimakumullah, sekarang kita sambung ayat sebelumnya. Ayat mulai dari awal. Yang pertama, Allah mengutus hendaklah kalian beriman, karena ini sudah kalian ketahui sebelumnya, ya, oleh pada ahlu kitab. Yang kedua, Allah kemudian mengutus setelah kalian beriman, jangan kalian membeli dengan ayat-ayat ini sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Dan terakhir Allah mengatakan, dan harusnya ada rasa takut yang memunculkan ketundukan di dalam diri kalian. Oleh karena itu sahabat Fuadi rahimakumullah, kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga keimanan kita kepada Al-Quran memunculkan rasa takut, hormat yang membuat kita kemudian menjadi senantiasa tunduk kepada Allah, dan itu adalah karunia yang sangat besar berarti yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang demikian. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi.
jika video ini bermanfaat untuk sobat Fuadi sekalian, silahkan share, bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Dan jangan lupa like, komen jika ada hal yang perlu untuk dikritik ya, perlu dikasih saran, masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar, kami akan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.